Om Swastiastu. Om Sidirastu Tadastu Nama Soho. Semoga dilancarkan. Saya akan membaca tulisan saya sendiri agar dapat saya dengarkan ketika tidur, dan mungkin akan saya bagikan jika memang harus dibagikan. Sabtu 14 September 2019. Perjalanan hidup Deni Yoga 21. Bagian 1. Perjalanan hidup Deni Yoga 21. Penulis Igede Yoga Juni Sastrawan. Ditulis tanggal 14 September 2019 pukul 12.23 hingga 21.49 WITA. Bagian 1. Perkenalan diri. Hai, perkenalkan, namaku Igede Yoga Juni Sastrawan. Biasa dipanggil Deni, Yoga, ataupun gabungan keduanya, yang mana aku lebih suka menulisnya seperti ini, Deni Yoga. Karena menurutku indah dilihat dan sesuai dengan karakterku yang suka keindahan. Hehe, aku merupakan manusia biasa, memiliki keyakinan kuat terhadap adanya tujuan sejati manusia lahir ke dunia ini. Hal itu membuat diriku bertanya-tanya terhadap diriku sendiri. Aku lahir untuk ngapain sih? Begitu seringnya aku bertanya pada diriku sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan. Walau aku hidup di dunia ini, namun terkadang aku merasa bagaikan hidup sendiri karena merasa berbeda dari orang kebanyakan. Bahkan keluargaku sendiri kebingungan jadinya karena melihat tingkahku yang aneh. Aku cenderung lebih nyaman menyendiri di kamar dan tidak bisa menyendiri di kamar dan bisa tidak keluar rumah selama bertahun-tahun. Aku hanya keluar rumah untuk sekolah, membeli sesuatu, bermain ketika aku ingin, hingga berusaha menjadi manusia normal. Aku pun tertekan karena perbedaanku tersebut. Aku sangat sulit untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan saat itu, sehingga teman-temanku tidak memahami pola pikirku. Kadang mereka malah menganggap diriku antisosial. Padahal aku sangat ingin bersosialisasi. Namun, ketika sudah berhadapan dengan orang banyak, aku mudah sekali merasakan perubahan energi di sekitar. Sedikit saja mulai ada yang tidak beres, aku akan merasa kurang nyaman dan pada akhirnya memutuskan kembali ke rumah, lalu menyepi di kamar. Menurut kalian, itu karena apa ya? Oke, cukup simpan jawaban kalian. Aku akan jelaskan keadaanku selanjutnya. Aku ambivert. Benarkah? Setelah kejadian itu, hari-hari kuhabiskan dengan menonton televisi, membaca buku dan kalender Bali yang berisi tentang warige serta ilmu perbintangan. Terkadang, aku juga menulis secara acak sesuai pemikiranku saat itu. Lalu paling sering merenung hingga tak sadar ternyata aku bengong begitu lama, yang mana sesungguhnya aku sedang berpikir dan berdiskusi dengan diriku sendiri, bertanya-tanya akan berbagai hal yang belum aku ketahui alasan dan tujuannya. Sesekali aku sempatkan diri untuk makan dan mandi. Walau begitu, tak jarang pula aku lupa atau malas makan, minum, dan mandi. Saat itu aku sungguh tidak mencintai diriku sendiri karena belum mampu mengetahui alasan mengapa diriku berbeda dan cenderung merasa menjadi korban dalam hidup ini. Yang mana lingkungan sekitar baik masyarakat maupun rekan sekolah sering menanyakan hal yang tidak dapat aku jawab secara pasti. Mengapa kamu menjadi pendiam dan tidak suka keluar rumah sih? Saat itu aku hanya menjawab bahwa aku senang menyendiri. Kadang aku menganggap diriku kelainan atau gila. Sampai puncaknya, di awal masuk SMA aku ingin mengakhiri hidup karena sudah tidak mampu lagi menahan rasa berbeda itu. Aku memang hidup namun terasa mati. Saat ingin menyerah, orang tuaku tidak membiarkan itu terjadi. Mereka berusaha mengingatkanku bahwa hal itu bukanlah solusi dan hanya akan menambah masalah pada perjalanan setelah kematianku. Karena aku memaksakan sesuatu yang belum saatnya terjadi. Orang tuaku juga yakin bahwa diriku akan mengetahui segala pertanyaanku suatu saat nanti. Dan aku diminta untuk terus belajar hingga suatu saat dapat memahami keadaanku sendiri. Setelah aku berdiskusi secara intens, akhirnya aku memutuskan untuk batal mengakhiri hidup secara paksa. Aku berusaha kembali bangkit dari ajakan-ajakan pihak luar, serta hinaan yang terkadang aku dapatkan ketika keadaanku masih sakit asma dan alergi berupa gatal. Aku berusaha tetap tegar agar suatu saat dapat membalas kebaikan orang tuaku dan membuat mereka bangga. Walau sejak kecil aku sering berprestasi, namun kembali lagi ada rasa tidak nyaman muncul ketika semua hal mulai tidak sejalan dengan pemikiranku.
Aku pun berusaha untuk tetap menjadi pendiam dan tak terlihat. Dengan harapan aku tidak menjadi stres karena terlalu ditekan oleh pertanyaan yang tidak bisa aku jawab, dan terkadang sistem yang ada sungguh membuatku tak nyaman. Aku ingin mengubahnya, namun aku sendiri bukan apa-apa, sehingga aku berusaha menjadi lebih baik dengan memaksimalkan potensiku. Selanjutnya, semua menjadi lebih menarik lagi. Satu keyakinan yang aku pegang sejak dahulu, aku ingin moksha. Walau sering diremehkan dan dikatakan tidak mungkin di zaman ini, aku tetap yakin bahwa aku akan mendapatkan hal itu. Walau bukan sekarang, mungkin suatu saat nanti. Bingung dengan tujuan diri sendiri. Tahun berganti tahun, semua kujalani dengan penuh keyakinan tersebut. Sampai akhirnya aku lulus SMA dan lolos seleksi bidik misi. Sebelum kelulusan itu, aku mencoba untuk daftar di STAN. Lalu akhirnya gagal di tahap awal. Berlanjut, aku dapat kesempatan lewat jalur SNMPTN. Kutanyakan ke orang tuaku mengenai program studi yang cocok untukku. Aku sendiri bingung karena terlalu banyak hal yang aku sukai saat itu, diantaranya menjadi programmer, ahli elektronika, scientist, seniman, ahli kejiwaan, housekeeping, desainer, musisi, penulis, konseptor, motivator, relawan, ahli hewan, dan pengarang, dan masih banyak lagi saat itu. Karena hal-hal itu aku sangat sukai, dan ketika melakukannya aku begitu antusias. Tak jarang aku malah jadi bingung sendiri dengan kesukaanku. Hal apa yang paling aku sukai ya? Aku pun tidak dapat menentukannya sendiri. Aku meminta saran dari orang tuaku dan diberi masukan bahwa farmasi sedang naik daun, serta keluarga besar ada yang sebagai dokter dan memiliki toko obat. Sehingga peluang untuk bekerja di sana sangat tinggi jika memilih farmasi dan lulus dengan gelar profesi. Merasa tak bisa padahal belum mencoba. Setelah itu, aku juga mendapatkan telepon dari kakek yang masih ada hubungan keluarga denganku, walau tidak secara langsung. Ia menanyakan mengenai keinginanku akan kuliah di mana dan memilih jurusan apa. Aku pun menjawab, bingung. Pada akhirnya, beliau juga menyarankan untuk di bagian kesehatan dan bahkan lebih tinggi lagi standarnya, yaitu jadi dokter sajalah. Aku yang notabene masih takut-takutan saat itu, merasa tidak akan kuat menjadi dokter karena takut menyuntik orang. Di lain sisi, di lain sisi, aku juga belum sembuh dari sakit gatal dan alergiku yang misterius. Aku merasa tak pantas. Di tengah kebingunganku itu, Bapak juga menyarankan untuk menjadi guru dengan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha. Namun, aku lagi-lagi merasa tidak berani karena aku sendiri tidak percaya diri. Bagaimana aku bertemu dengan orang banyak nanti? Aku akhirnya tidak mendapat kepastian dari diriku. Kegagalan berulang kali, hampir menyerah. Di saat itu, aku harus cepat-cepat menentukan pilihan karena pendaftaran melalui jalur SNMPTN sudah akan ditutup. Setelah berpikir cukup lama, aku putuskan mendaftar di Universitas Udayana dengan pilihan pertama farmasi dan pilihan kedua teknik elektro. Sambil menunggu itu, aku belajar tentang soal STAN lewat internet karena tak mampu membeli bukunya saat itu. Setelah pengumuman SNMPTN dan hasil STAN keluar, hatiku sedih. Karena tak satu pun dari ketiganya itu aku dapatkan. Farmasi, elektro, STAN tidak lolos. Aku pun sudah mulai pesimis saat itu dan berencana masuk ke bidang pariwisata mengambil bagian housekeeping. Karena aku suka bersih-bersih tempat saat suasana hati sedang bagus. Saat itu aku juga mencoba mendaftar di sebuah lowongan beasiswa IT. Jadi ketika aku lolos seleksinya, aku akan dikuliahkan di Jakarta dan setelah lulus harus bekerja sama dengan perusahaan yang membiayai itu. Karena aku tak mau gagal lagi, karena hal yang sama untuk kedua kalinya, aku pun berusaha mencari kembali Universitas Udayana melalui jalur SBMPTN. Beruntungnya diriku saat itu lolos seleksi dan mendapat beasiswa bidik misi yang sudah aku perjuangkan sejak masih di SMA, melalui prestasi dan beberapa syarat keaktifan di organisasi atau komunitas. Untungnya sejak SD sampai SMA aku ikut pramuka, pas SMP ikut OSIS, dan saat SMA juga ikut di tim bulu tangkis sekolah, sehingga dengan bidik misi tersebut diriku tidak perlu membayar biaya pendaftaran tes SBMPTN. sorry. Aku pelajari kembali semua materi di saat SMA dan berusaha memberikan yang terbaik agar mampu lolos. Pun misalnya tidak lolos, aku masih ada cadangan di perusahaan IT itu. Dan di pariwisata tadi yang rencana aku akan kuliah di Monaco selama setahun saja. Saat mendaftar SBMPTN itu, aku memaksimalkan pilihan yang ada. Pilihan pertama tetap farmasi, kedua fisioterapi, dan yang ketiga adalah teknik pertanian. Aku tetap memilih farmasi karena aku sendiri sudah biasa dengan obat-obatan, terutama obat asma yang biasanya gambar paru-paru dan obat gatal yang isi akhirannya adalah zol.
Karena sakit gatal juga, aku jadi tahu bahwa aku alergi obat clindamycin. Obat itu efeknya terlalu keras bagiku saat itu. Selain itu, aku sangat ingin mengobati orang-orang, utamanya masalah kejiwaan yang aku rasa obatnya adalah diri pasien sendiri. Berkaca dari segala hal yang aku alami saat itu, selain itu, semua sakit dan penderitaan ternyata sangat baik padaku. Mereka mengajarkanku banyak hal. Jika diriku terus senang dari kecil, mungkin aku tidak bisa sampai di saat ini. Lalu yang kedua, aku coba memilih fisioterapi karena Bapak sering membantu orang-orang yang terkilir. Aku jadi termotivasi juga untuk bisa bagian teknik pertanian aku pilih karena pada awalnya aku kira program studi ini membahas mengenai bagaimana cara membuat bibit yang unggul untuk dapat menghasilkan banyak hasil. Aku sangat termotivasi dengan pertanian karena bagian bioteknologinya. Saat di sekolah, pelajaran itu sangat aku senangi karena dapat membuat hal mustahil menjadi possible. Contohnya pembuatan kultur jaringan, cloning, pemanfaatan bagian tubuh untuk membuat bagian tubuh baru. Wah, menarik sekali. Tetapi aku salah mengira, ternyata yang lebih demikian adalah bagian agroekoteknologi, yang mana aku baru ketahui setelah diterima di program studi teknik pertanian atau TEP Fakultas Teknologi Pertanian FTP Universitas Udayana UNUD. Akhirnya aku dapat berkuliah walau sempat gagal di awal. Selain hal tadi, aku sangat tertarik dengan pertanian karena ingin mengembangkan usahaku saat SMP dulu. Aku pernah berbisnis kelinci, namun bangkrut karena sulit memasarkannya, dan paling sulit itu memberikan pakan secara teratur. Aku sulit mencari tanaman yang sering dimakan oleh kelinci. Berawal dari hal itu, aku sangat ingin membuat suatu penemuan mengenai pembuatan tanaman super yang dapat tumbuh sehat dan memberikan hasil yang banyak. Akhir-akhir ini aku merasakan bahwa diriku akan segera bisa mewujudkan hal itu karena aku memahami satu hal, bahwa kebahagiaan akan meningkatkan produktivitas. Sehingga sekarang, bagaimana caranya membuat tanaman atau hewan menjadi bahagia? Ayo, aku masih melakukan beberapa kajian untuk hal itu. Cara paling mudah saat ini ya dengan memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri agar bahagia. Mengenai teknik elektro, aku memang sangat ingin menjadi ahli di bagian itu. Selain karena memang bapakku seorang teknisi listrik yang hanya bermodalkan pendidikan pelatihan selama setahun, diriku juga sangat ingin membuat listrik menjadi gratis demi alam semesta yang bahagia. Lalu aku juga sudah mulai mendapat pencerahan dalam hidup melalui kuasa Tuhan dengan berbagai pengalaman dan orang-orang hebat yang diberikannya olehnya kepadaku. Jika pembaca juga ingin menjadi diri sendiri, coba ketahui minat dan hal-hal yang membuat nyaman serta tak nyaman, lalu lebih fokuslah pada hal yang membuat nyaman demi perubahan yang lebih baik. Aku bukanlah siapa-siapa di dunia ini karena aku sudah sering membaca dan diberitahu bahwa alam semesta ini begitu luas dan aku hanya bagaikan sebuah debu di antara begitu banyaknya gunung. Godaan besar, mampukah diriku bertahan? Sebulan setelah aku di UNUD, aku mendapat email dari perusahaan sebelumnya bahwa aku lolos tahap seleksi administrasi dan diminta mengerjakan soal tes online di bulan September 2017 untuk tahapan selanjutnya. Aku pun bimbang jadinya, karena aku sudah terlanjur dapat di UNUD. Jika aku lepas, takutnya nanti institusi sekolahku yang kena imbasnya, karena tiba-tiba berhenti. Setelah berdiskusi dengan keluarga, akhirnya aku putuskan tetap di TEP, karena orang tuaku belum yakin bahwa aku bisa mandiri di luar Bali dengan kondisi yang masih manja, serta belum mandiri. Aku yang tahu bahwa itu memang benar adanya pun setuju, dan sampai saat ini aku masih setia dengan TEP. Bahkan akhir-akhir ini aku semakin mencintai program studi teknik pertanian ini karena aku sudah mulai bisa mengetahui apa sih yang paling aku minati sehingga aku nyaman ketika melakukan itu. Setelah aku tahu hal yang membuatku nyaman, aku menjadi bisa melihat hal-hal positif di setiap situasi dan kondisi karena tidak ada rasa kecewa apalagi dendam di hati ketika melakukan sesuatu. Tidak menyesal ketika sudah melakukan sesuatu karena hati nuraniku sendiri. Aku pun bertekad untuk lebih mengenali diri ini, lalu mencintainya secara utuh, baik dan buruknya secara holistis dan ringan kukerjakan, yang mana awalnya begitu terasa berat karena terpaksa. Aku juga lebih mudah menyampaikan hal-hal yang tidak aku sukai agar aku tetap dapat berbahagia di setiap hal yang aku pilih. Salah satu buktinya yaitu aku saat ini lebih berani mempublikasikan hasil tulisanku. Aku juga diminta untuk membatasi diri ketika memang tidak kuat atau sudah lelah. Karena sebagai seorang yang peka, aku akan mudah merasakan energi dan pertanda suatu bencana. Terbukti aku memang sering menjadi ketiduran atau kelelahan walau tidak melakukan apa-apa. Terkadang aku kira diriku malas, ternyata bukan demikian. Aku hanya perlu menjaga energiku ini. Mohon maaf, saya lanjutkan.
Ketika memang semua yang terjadi bukanlah tanggung jawabku, aku tidak harus membantu apalagi sampai membuang-buang energi untuk hal tidak perlu. Aku akan berbeda ketika aku merupakan orang normal pada umumnya. Aku memang berbeda dan saat ini aku sudah menerima bahwa aku berbeda serta tidak lagi ingin menjadi seperti orang lain. Be yourself and stay happy. Kilas balik, masa transisi. Dahulu saat SMP aku memang senang menulis di blog. Bahasanya masih seputar HP Android, tepatnya Galaxy Young yang merupakan HP Android pertamaku yang dibelikan oleh paman seharga 1 juta rupiah saat itu. Setelah kenal Android itu, aku sangat sering mengutak-atiknya atau lebih dikenal dengan istilah ngoprek. Aku ubah tampilannya, ubah jenis ROM-nya, dan custom ROM. Dan aku juga membuka jasa perbaikan HP saat itu, walau akhirnya bangkrut karena pelanggannya kebanyakan teman sendiri, yang mana aku tidak enakan meminta bayaran. Berbekal ilmu tersebut, aku pun membuat blog sederhana saat itu. Lalu bodohnya aku malah menghapus blogku sendiri tanpa sengaja. Aku pun tidak berniat membuat blog lagi setelahnya, namun beralih ke media baru yaitu YouTube. Aku pertama kali mengupload di YouTube tahun 2012-an. Video pertamaku itu sangat jelek dan terkena copyright. Seingatku itu tentang kucing yang berjalan dan akhirnya pergi. Ini tidak ada di tulisan tapi aku ingat sih. Aku pun kesal karena tidak bisa dapat uang dari YouTube saat itu. Akhirnya aku hapus channelku beserta video-videonya. Ada saja, dan akhirnya ini tidak ada di tulisan ya, tapi jujur aku menyesal. Semua yang aku hapus itu menyesal. Instagram, YouTube, lain sebagainya, Twitter. Namun mungkin yang berlalu biarkan berlalu. Yang tidak harus ada dia akan menghilang. Semua punya waktunya dan punya fungsi masing-masing. Moody, tidak tetap pendirian. Aku memang sangat moody saat kecil, bahkan mungkin masih hingga beberapa bulan lalu. Sedikit saja tak sesuai harapan, aku kesal dan kecewa dah. Tapi tak lama setelahnya aku kenal dengan Instagram. Sekitaran tahun 2012-2014 tepatnya, aku lupa karena sudah lama. Aku pun mulai membuat akun di situ. Akun itu tidak pernah aku isi dengan postingan apapun. Aku hanya memakai itu untuk stalking akun gebetan ataupun beberapa orang yang aku ingin ketahui seluk-beluknya. Nakal sekali ya. Timbul juga niat untuk menjadi selebgram video-video lucu saat itu dan seorang YouTuber terkenal dengan banyak penghasilan. Namun, kembali rasa malu dan tak pede membuat diriku mengurungkan niat demikian. Terhitung sejak saat itu lebih kurang aku sudah 6 kali membuat akun Instagram, lalu ku hapus permanen, lalu ku buat lagi, begitu seterusnya. Dulu itu terjadi karena sesaat setelah menerbitkan sesuatu, aku pasti berpikir banyak akan hal yang aku terbitkan. Ujung-ujungnya aku hapus dan sangat malu. Entah kenapa dahulu aku begitu. Bodoh sekali lah. Paling sayang itu followers sudah sampai 400-an. Kembali aku hapus IG karena merasa tidak puas dan tidak dapat bangga dengan postinganku. Mungkin karena masih labil ya. Ya positif saja dah. Makna di balik sebuah kejadian. Sekarang aku ketahui bahwa alasannya karena ternyata postinganku yang dulu itu lebih ke keluh kesah dan emosi negatif. Itu bukan diriku yang sesungguhnya, sehingga ketika aku sudah tenang, aku menghapusnya karena tahu akan itu. Kedepannya aku akan lebih tenang dahulu atau meditasi dahulu sebelum melakukan sesuatu agar sesuai kata hatiku. Saat masih demikian labil, pikiranku masih ingin uang, popularitas yang banyak, sehingga apapun yang aku post hanya akan bermanfaat ke diriku saja, ketenaran dan material semata, bukannya bagi kepentingan bersama. Dengan berbagai pengalaman itu, aku jadi sadar bahwa aku memiliki suatu tujuan mulia turun ke dunia ini. Aku hanya perlu mengetahui itu, lalu menjalankan peranku serta menikmati setiap prosesnya. Terima kasih Tuhan, maafkan diriku yang begitu banyak meminta hal yang tak perlu saat sebelum-sebelumnya. Sekarang aku percaya penuh bahwa rencanamu lebih indah. Sebuah anugerah, rasa penasaranku. Pada masa kanak-kanak, diriku sudah sangat tertarik akan ilmu pengetahuan tentang jiwa atau spiritual. Banyak hal yang ingin aku ketahui alasan dan tujuannya apa. Karena diriku merasa kurang setuju dengan beberapa kondisi saat ini yang ada di dunia material itu. Ini. Karena belum mengetahui jelas alasan dan tujuannya apa. Ketika diriku sudah tahu itu, aku dengan sendirinya akan mengetahui tindakan selanjutnya bagaimana. Karena jiwa dalam diriku yang akan memberitahu lewat berbagai perantara. Aku juga sejak kecil jarang sembahyang ke tempat umum. Aku lebih nyaman menemui Tuhan dengan caraku sendiri. Namun, karena aku hidup di dunia ini secara beramai-ramai, maka aku pun memutuskan untuk sesekali juga keluar untuk sembahyang. Aku berusaha seimbang. Tumbuhnya kedewasaan terlalu cepat, masih muda sekali. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai pengalaman yang sudah
berlalu, suka duka lara pati, membuatku semakin berpikiran dewasa. Hal-hal yang sebelumnya begitu tidak aku inginkan malah semakin menjadi ingin untuk saat ini. Contohnya yaitu keinginan untuk menjadi seorang dokter, khususnya bagian spirit atau jiwa. Awalnya aku takut, namun sekarang malah kepincut. Spiritual awakening. Berbahayakah? Berbicara mengenai spiritual, lingkungan keluargaku sendiri memang sangat spiritual. Dimulai dari kakek yang seorang pemangku, lalu bapak yang saat ini menjadi balian taksu, lalu diriku sendiri pun mengalami hal yang namanya kebangkitan spiritual. Mungkin perlu aku ceritakan bahwa sebelum aku lahir, bapak mendapat pesan agar menamai anaknya yang akan lahir saat itu dengan isian kata yoga. Akhirnya walau orang tuaku belum tahu akan melahirkan anak laki-laki atau perempuan, mereka pun menyiapkan nama untukku yang belum lahir. Dulu itu memang ada USG sih, ini nggak ada di tulisan ya, tapi ibu bapakku tidak USG sih. Mereka tidak sekaya itu dan dulu memang tidak sepenting itu USG. Saat aku lahir, mereka menamaiku I Gede Yoga Juni Sastrawan. I artinya laki-laki, gede artinya anak pertama atau yang lebih besar, lalu yoga yang mana orang tua aku belum paham artinya saat itu. Dan saat ini aku memahami sendiri bahwa yoga artinya pengendalian diri. Nah, untuk mencapai moksa yang aku tulis di sini tuh sebenarnya nggak harus ya. Jadi yoga itu adalah pengendalian diri. Nah, tujuannya bisa beragam. Kalau untukku sih aku maunya untuk mencapai moksa. Lalu Juni. Nah, karena aku lahir bulan itu, jadi dinamain Juni juga. Dan sastrawan, yang merupakan doa dari kedua orang tuaku. Menurut mereka, nama sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan. Sehingga mereka berharap diriku mampu menjadi seorang sastrawan yang sejati dan bermanfaat bagi semuanya. Sungguh semuanya begitu menarik jika ditelisik, karena penuh teka-teki yang perlu dipecahkan. Nama sastrawan ini sangat bagus sih, karena sangat membuat saya menjadi seorang yang bisa menulis seperti ini sekarang, menjadi orang yang suka dengan sastra gitu kan, sastrawan gitu. Kalau cewek sastrawati. Oke, lanjut. Kembali membahas spiritual. Sebelum kehamilan ibuku untuk adik paling kecil, ia mendapat mimpi bahwa akan ada yang lahir kembali dan yang akan lahir itu meminta izin untuk diperbolehkan lahir lagi. Saat itu aku sudah berusia 13 tahun dan akhirnya adikku lahir di tanggal 2 bulan 6 tahun 2012. Sungguh semua hal itu hal begitu berkaitan. By the way, tahun 2012 itu kan lagi 6 bulannya katanya kiamat. Aku sih tidak terlalu pusing ya, ini nggak ada di tulisan. Karena ya aku sudah siap mati juga gitu. Dalam artian pasrah. Untuk apa lagi, kan aku tidak tahu tujuanku waktu itu. Aku merasa seperti sudah selesai saja. Aku tidak ingin mencari uang lagi, lain sebagainya, pacar atau apapun itu, karena aku merasa sudah cukup. Makanya aku bingung, aku harus apa lagi sih di dunia ini gitu. Ya memang perlu banyak waktu sih untuk mengetahuinya gitu. Nah, akhirnya sungguh semua hal itu berkaitan. Aku lanjutkan ya. Adikku nomor 2 juga memiliki beberapa keanehannya tersendiri. Semua hal yang terjadi dalam keluargaku sangat berpengaruh terhadap diriku saat ini. Mungkin jika tanpa mereka, aku sudah tidak ada di dunia saat ini. Ya, karena kalau tanpa mereka ya ngapain aku hidup lagi kan itu. Karena ada keluarga, jadinya aku ada alasan untuk tetap hidup, karena ingin membanggakan, ingin membantu mereka ketika sulit, dan ingin menjadi orang yang membimbing mereka ketika berada di alam sana, karena kan yang di alam sini bisa membantu orang-orang di alam sana. Sebuah perjalanan hidup yang sangat menarik bagiku, karena dapat merasakan pengalaman yang cukup jarang dirasakan oleh orang lain. Awalnya aku mengeluh dengan keadaanku, namun saat ini aku memilih untuk mensyukuri semuanya. Tuhan, terima kasih ya. Hehe. Tepat setelah aku berumur 20 tahun pada tanggal 21 Juni 2019 lalu, aku merasakan yang namanya kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Sorry. Aku lanjut. Yang mana aku menjadi lebih peka dengan lingkungan sekitar dan pertanda-pertanda lebih sering muncul. Lalu aku mulai menyadari arti numerologi dari namaku, tanggal lahirku, hingga jam lahirku. By the way, aku udah sering pakai numerologi dan lain sebagainya itu dari kecil ya. Nah, kalau di Bali kan ada kalender Bali tuh. Di belakangnya biasanya ada kayak primbon lain sebagainya itu yang versi Bali, Palsri Sedano. Aku baca semuanya kayak zodiak juga gitu. Ya dari kecil aku memang suka sih yang seperti itu. Semua ternyata memiliki arti dan makna tersendiri. Bisa kalian cek di postingan pertama Instagramku, yaitu @deniyoga21. Akun itu merupakan yang terbaru namun dengan nama lawas.
karena sebelumnya aku masih labil dan menghapus semuanya. Haha. Setiap akunku aku namai Denny Yoga 21. Entah kenapa aku cocok dengan itu. Denny dari gede Juni, yoga dari kata yoganya, lalu 21 itu tanggal lahirku. Entah kenapa aku cocok dengan itu. Mungkin Tuhan sudah punya rencana ke depan mengenai hal itu. Sedangkan karakter D Yoga as a fake merupakan bagian diriku yang membahas seni, musik, dan hiburan lainnya sesuai passionku. By the way, D itu dari Denny-nya aku ambil dari gede-nya itu, lalu yoga dari yoganya, lalu S effect itu dari sound FX. Jadi dari kata sound effect gitu. Jadi efek sound kan bunyi intinya gitu. Jadi aku fokuskan ke seni, maunya sih gitu, tapi aku nonaktifkan itu akunnya karena belum siap punya 2 akun. Akunnya sendiri yaitu @dyogasfx yang masih dalam tahap pengembangan karena diriku masih perlu menyelesaikan tugas sebagai ketua panitia, koordinator SI, dan berusaha membagi waktu dengan beberapa tugas kuliah yang mana aku juga harus membagi waktu lagi dengan pekerjaanku sebagai seorang pekerja serabutannya tak tetap, freelancer, kadang mengambil tawaran daily worker, dan juga pengajar les private. Di lain sisi, aku juga perlu waktu banyak agar mampu menulis dengan teliti. Haha. Tulisanku ini aku mulai tulis dari jam 11 pagi menjelang siang hingga saat ini sudah menunjukkan jam 9 malam. Kukerjakan secara nonstop tanpa makan hehe. Karena ketika aku sudah fokus, aku akan setia mengerjakannya dan aku sadari ini masih keliru. Keliru ya, teman-teman, jangan dicontoh ya ini. Harus makan, tidur, teratur, minum semuanya. Cintai diri. Oke, lanjut. Karena aku sampai tidak ingin makan, sehingga kedepannya aku akan berhenti mengambil kegiatan yang tak perlu agar dapat waktu untuk mencintai dan merawat diri sendiri. Love you dear. By the way, ini tidak terjadi ya, tidak dapat waktu akhirnya juga karena gimana, aku dimintai bantuan teman inilah itulah untuk panitia ini dan lain sebagainya. Karena ketika kita sudah diketahui kinerjanya pasti akan dicari kan. Dulu itu kan aku ikut forum lain sebagainya, banyak lah organisasi juga, jadi memang banyak kegiatan, belum lagi kuliah, dan waktu itu juga mau mendekati skripsian kan, udah lagi beberapa tahun saja gitu. Oke, lanjut. Mungkin aku perlu cerita juga bahwa di masa remaja aku pernah mengalami kondisi aneh yang dimana tanganku terdapat bekas terbakar. Kalau di Bali itu mungkin bebai, mungkin kena upas gitu ya. Ada, entah itu karena diri sendiri yang salah atau memang ada perbuatan dari orang atau memang ada sesuatu. Itu masih aku pelajari juga, yang mana aku belum tahu banyak sih. Jadi aku tidak mau banyak komen tentang itu. Oke, aku lanjut. Di mana tanganku terdapat bekas terbakar yang sangat luas. Setelah diobati dengan cara niskala, hal itu menghilang dengan sendirinya. Aku pun sering melihat angka kembar yang sesungguhnya tak sengaja aku lihat. Angka-angka itu awalnya aku kira hal biasa dan kebetulan semata. Namun, semakin kesini hal-hal itu semakin sering terlihat. Lalu orang-orang yang berinteraksi denganku juga semakin tinggi frekuensinya. Dalam artian, terdapat orang-orang yang sudah melihat spirit guide mereka dan membantuku untuk masa kebangkitan ini. Biasanya aku mengenal mereka tanpa sengaja. Alam semesta sangat luar biasa dalam hal membuat keajaiban, dan sungguh membuatku kadang heran sendiri. Kok bisa ya itu? Aku menjadi sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam hal spiritual. Kadang tak jarang aku mendapat kenang-kenangan berupa ilmu pengetahuan baru maupun benda-benda spiritual. Semuanya berkaitan satu sama lain dan secara tidak langsung mengarahkanku kepada tujuan sejatiku yang mungkin akan aku ketahui segera walau tak tahu. Walau tak ku tahu pasti kapan. Harusnya ini pakai pastinya ya kan. Hal paling aneh yang aku rasakan yaitu tanggal 11 September 2019. Pada pagi harinya aku tak sengaja melihat angka 1111. Lalu jam 12-an aku mulai menulis artikel untuk isi di majalah Saraswati FMAD Unut karena permintaan dari salah seorang temanku di sana. Lalu sore harinya aku mengikuti rapat. Saat rapat itu aku sudah merasa ada yang aneh. Badanku terasa ringan dan aku sangat gelisah oleh lingkungan di sekitar sana. Selain memang saat itu kondisinya begitu ribut, lalu entah kenapa, karena aku mulai bosan sekali terhadap rutinitas yang hanya membuatku tertekan, aku pun saat itu tiba-tiba menggambar di buku catatan kuliahku. Aku banyak menggambar sesuatu yang seram-seram hingga puncaknya aku menggambar sebuah wajah menyeramkan dengan tulisan bored itu artinya kan membosankan atau terasa bosan, dan dead atau mati yang bisa dilihat di bawah ini. Mohon maaf, baru habis makan soalnya.
Aku sadari bahwa gambarku saat itu mungkin adalah bentuk kekecewaan dalam diriku terhadap ketidakmampuan diriku untuk menjadi diri sendiri dan selalu mengalah dalam setiap hal. Karena aku tidak mau menyakiti perasaan orang lain, namun malah menyakiti perasaanku sendiri. Jadinya itu. Dari interpretasiku saat itu tuh, bored dan dead ini dalam artian aku sudah bosan dengan pengulangan bahwa aku menyakiti diri sendiri, tidak bebas gitu. Dan dead itu ingin mengakhiri saja, dalam artian harusnya aku akhiri saja ini, bukan hidupku ya. Waktu itu sih ada pilihan banyak ya, akhiri ini situasinya, jadi bebas, bikin batasan lain sebagainya itu. Tapi aku tetap mencoba untuk ya aku coba bebas lagi lah, tidak membuat batasan lain sebagainya. Ternyata ya memang harus membuat batasan, jika tidak demikian maka akan selalu seperti itu, akan lelah lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi lanjut ke cerita sebelumnya. Setelah selesai menggambar itu, aku sempat bercerita ke salah satu teman di samping bahwa tanganku sudah ringan sekali dan aku sudah mulai agak kehilangan kendali atas emosiku. Di lain sisi, kondisi rapat makin tidak kondusif dan terjadi miskomunikasi dan koordinasi. Hingga puncaknya, si yang aku pimpin dipermasalahkan mengenai jumlah anggota yang bertugas. Padahal aku sudah sepakat di rapat sebelumnya. Namun mungkin dari mereka kurang koordinasi sehingga aku mencoba sabar serta menahan diri. Akhirnya aku klarifikasi dan sudah jelas, namun kejadian sebelumnya sungguh tidak aku duga. Setelah masalah tadi selesai, kembali terjadi hal yang sama, yaitu keributan bertambah dan ambiguitas sangat jelas terjadi saat rapat itu. Aku yang sudah berusaha tenang kembali merasa lelah dengan keadaan menahan diri terus. Hal itu malah membuatku menjadi tidak nyaman di sana, hingga saat semua semakin menuju puncak, akhirnya aku mengalami yang namanya gangguan kejiwaan sesaat. Gangguan kejiwaan sesaat ini yang dibilang-bilang kayak kerasukan gitu ya, padahal ini ya mungkin kalau dalam fase bipolar namanya, kan polaritas itu ada yang terlalu ke kanan, mungkin terlalu ke kiri gitu. Bi itu dua kan, jadi ada kanan kirinya atau naik ke atasnya itu. Kalau terlalu ke atas itu maniak, nanti kalau ke bawah mendekati hipomaniaknya, antara depresi dan juga terlalu girang. Nafasku tiba-tiba berat dan sulit untuk mengambil nafas, lalu aku kejang-kejang dan terpental ke belakang. Aku mulai kehilangan kontrol atas ucapanku dan gerakan-gerakan tubuh lainnya. Namun anehnya aku tetap sadar saat itu. Sadarnya ini yang aku ingat tuh, waktu itu aku kayak gimana kamu menonton bioskop gitu. Jadi kayak ada diriku, aku melihat diriku yang sedang seperti itu. Seperti kejang-kejang lah, mengucapkan banyak hal gitu, marah-marah lain sebagainya. Hanya saja aku tidak bisa berbuat banyak karena hanya dapat melihat dan mendengar saja saat diriku demikian. Orang-orang sudah mulai ketakutan dengan kondisiku. Oh, bahkan ada yang bawa canang, ada yang manggil ini, manggil itu. Dan ada yang berusaha menenangkanku saat itu dengan memegangiku. Namun bukannya membantu, hal itu malah semakin membuatku tak nyaman dan meronta-ronta. By the way, kalau sedang seperti itu jangan dipegang ya, lihat saja dan pastikan tidak ada benda tajam lain sebagainya. Kalau bisa juga dibawa ke bed gitu, kayak biar lebih aman saja dia. Kalau diikat malah itu sakit loh, karena kan dia sedang bergerak, sakit loh. Aku jadi tahu bagaimana rasanya orang yang demikian. Biasanya aku hanya menjadi penonton saja saat ada hal demikian. Aku nonton aja karena ya aku tidak terlalu kompeten dalam hal itu. Dulu juga aku orangnya takut-takutan aja, nanti salah lagi, disalahin lagi kan, dibilang sok pahlawan lah, kan banyak hal ya. Tapi kalau sekarang sih aku udah akan belajar lebih berani ya, gimana kata hatiku. Dari dalam diriku memang mengatakan bahwa saat demikian biarkan saja orang itu sampai dia berhenti dengan sendirinya. Karena ternyata itu merupakan respon alami tubuh terhadap ketidakmampuan diri dalam mengungkapkan sesuatu hal. Akan berbeda kasusnya jika ternyata itu karena gangguan makhluk halus. Biasanya yang dirasuki akan lupa dengan kejadian atau ucapan-ucapannya. Hal itu membuat aku yakin bahwa aku tidak kerasukan karena aku dapat mengingatnya. Aku hanya lelah dan pada saat itu peka. Itu sangat peka dan tidak boleh keluar dari dalam rumah atau kos seharusnya, karena aku begitu mudah terhubung dengan dimensi lain saat itu, terutama spirit guideku yang sering memberi tanda-tanda lewat angka kembar. Satu hal lagi yang aku sadari di sana, aku menjadi begitu emosional dan ego tinggi, merasa paling benar dan sangat arogan. Setelah selesai kejang itu, by the way, saat itu kan aku menjadi begitu emosional di sini mengeluarkan unek-unek, lalu ego tinggi itu karena merasa sudah berkorban banyak, lalu merasa paling benar itu karena banyak kesalahan atau kekeliruan yang aku lihat. Namun aku harusnya tidak merasa paling benar karena pasti diriku juga pernah salah gitu.
Mari kita luruskan harusnya. Dan sangat arogan. Arogan di sini berarti sangat arogan, ini berarti ya sangat seperti semena-mena gitu. Setelah selesai kejang itu, tanganku masih gemetar, terasa kesemutan di dalam dan jantung berdebar-debar. Pikiranku sulit jernih dan aku hampir kehilangan kejujuranku saat itu karena terbawa sugesti bahwa yang aku alami adalah karena makhluk halus. Karena pas sekali tempat itu terkenal angker karena bekas penyimpanan kadaver berada di samping tempat itu. Dan 2 jam sebelumnya aku sempat ke WC yang ada di tempat itu. Kondisi WC-nya cukup aneh dan sungguh agak seram. Di lain sisi, aku memang jarang dapat melihat hal-hal tak kasat mata. Walau pernah, tapi tidak terlalu jelas. Terkadang aku mengalami kondisi sleep paralysis atau ketindihan ya. Saat demikian, aku sering mendengar suara-suara teriakan, kayak teriakan kuntilanak keras banget. Sangat menyeramkan karena melengking dan keras. Aku kira itu halusinasi, namun semuanya terasa begitu nyata. Itu kayak orang-orang, mungkin kalau bilang neraka ada, mungkin begitu ya. Wah, itu tapi nggak jelas. Begitu nyata dan paling keras itu, aku sampai melihat makhluk halus yang berbaju putih dan wajahnya hitam. Ia berada di lorong. Padahal aku yakin sekali aku sedang tidur di kos. Setelah tenang, aku kembali bisa menggerakkan tubuhku dan penglihatanku kembali normal. Melihat kondisi saat itu, ternyata memang benar aku sedang tidur di kos. Aku sering ketindihan sih ya. Ini cerita dikit. Dari kecil, di rumah, di kos, di tempat orang lain, nginep dan sebagainya, itu memang banyak sekali kejadian aneh. Ketindihan ini paling sering. Dan aku seperti lagi-lagi menonton bioskop itu. Karena aku sudah tahu demikian, jadi aku tidak terlalu melawan sih, aku biarkan saja, nanti juga hilang sendirinya, akan sadar kembali gitu. Oke, setelah tenang aku kembali bisa menggerakkan tubuhku dan penglihatanku kembali normal. Melihat kondisi saat itu, ternyata memang benar aku sedang tidur di kos. Karena seringnya demikian, aku pun terkena sugesti bahwa aku kesurupan oleh penunggu di sana. Ini mungkin tidak benar ya. Tidak, bukan penunggunya. Kalau penunggunya malah kan harusnya baik. Yang mungkin ini ada energi negatif yang memang sedang melintas itu dan ingin menyapa saja. Yang aku rasakan sekarang sih, mereka itu sebenarnya hanya ingin menyapaku. Karena gimana? Dulu kan aku sangat ketakutan kalau dengan hal itu. Kalau sekarang aku terakhir ada seperti kayak aku lagi kembali seperti menonton bioskop. Jadi ada kayak tukang bakso atau ketoprak itu ya, ada wanita yang belanja. Nah, ada lagi satu pria. Nah, ketika pria ini datang, nah tiba-tiba si wanita ini berubah kayak dia itu Miss K lah. Kalau Miss K gitu. Jadi putih, rambut panjang, hitam, wajahnya nggak jelas gitu. Ya, karena mungkin ya udah terbiasa ya, udah berdamai juga dengan diri sendiri. Tiba-tiba aku bilang dalam mimpi itu, maaf, maaf maksudnya maaf aku lihat kamu dengan wujudmu begitu. Tapi mungkin dia sengaja yang menunjukkan itu. Dan ternyata dia baik loh. Aku dibangunkan di jam 5.34. Aku minta dibangunkan sih emang, tapi kan oleh pelindungku kayak Kando Patsari gitu, nyamu-nyamu, malaikat pelindung, ada Tuhan dan sebagainya. Ternyata mereka juga membantu gitu. Malah lebih cepat, aku maunya jam 6 aja kan, atau jam berapa gitu biar lebih pagian gitu. Ternyata jam 5.43 udah dibangunin. Makasih ya by the way, makhluk-makhluk halus. Semoga kalian dapat surga juga, dapat kembali menjadi manusia. Tidak ada yang luput dari kesalahan, bunuh diri lain sebagainya pasti karena ada sesuatu hal. Semoga kalian kembali menuju sunyi lega. Beruntung aku cepat sadar setelahnya, kembali berpikir jernih, walau sekali malah dari mana tadi? Aku kembali di kos. Karena seringnya demikian, aku pun terkena sugesti bahwa aku kesurupan oleh penunggu di sana. Beruntung aku cepat sadar setelahnya dan kembali berpikir jernih. Walau sesekali malah jadi tertawa cekikikan. Nah, ini tertawa nih karena aku sering nonton film horor sih, aku jadinya terbawa gitu, aku suka cekikannya. Kayak gitu. Anjir. Maaf ya, aku ngikut-ngikut kalian, tapi itu keren loh. Aku tidak mau ngolok-ngolok, tapi itu keren loh. Kalau bisa aku jadi hantu, aku maunya yang jadi yang menakutkan dengan suara yang aneh gitu. Wih, gitu. Tapi aku tidak mengganggu sih, aku suka melihat manusia. Karena aku kalau boleh memilih, aku lebih baik tidak terlihat dan hanya melihat dari kejauhan gitu.
gimana sih kalian beraktivitas, nanti kalau aku bisa ngasih tahu, oh kamu perlu kesini 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 gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menurutku ganjil gitu, aku akan bantu. Kalau ada yang mau membunuh kalian misal, aku akan bantu gitu. Kalau memang takdir kalian meninggal, pasti akan meninggal. Kalau tidak, ya aku akan bisa membantu gitu. Karena kalau jadi makhluk halus tuh perlu energi besar loh untuk jadi nyata. Jadi kan kalau membantu secara langsung itu sulit sebenarnya. Paling digerakkan dikit itu, ada di halang-halangnya dikit. Oke, aku lanjut ya. Aku kira diriku sudah gila saat itu. Aku sudah sering sih, kalau ya ini ya aku tambahin dikit. Aku sudah sering merasa gila sih sebenarnya. Gila dalam artian ini tuh berbeda sekali dengan orang. Jadi kan dianggap gila kalau kita sangat berbeda gitu. Penilaian itu sebenarnya bahaya. Nanti kalau bisa aku saranin sih, gila ini diganti jadi hmm, tidak sama gitu. Wah, dia berbeda gitu aja. Dan berbeda itu bagus. Nah, jika memang sudah terlalu ekstrim, baru apa yang harus kita lakukan? Biasanya jawabannya udah ada di diri mereka. Kita tinggal menarik satu benang garis merah yang lurus gitu, cari sejarah lain sebagainya. Siapa tahu ternyata orang-orang gila adalah orang-orang yang lebih waras dari kita, dalam artian yang lebih dalam ya artinya gitu. Coba saja pertanyakan semua hal. Kalau aku sih gitu dari kecil ya, kenapa, mengapa. Bahkan ketika sudah jawaban, oh begitu, aku kok aneh ya gitu dah, mengapa, terus mengapa, bertanya. Oke, berlanjut ke kisah selanjutnya. Aku pun menyelesaikan rapat saat itu, lalu kembali ke kos. Saat di kos, aku akhirnya mencoba mencari tahu apa yang aku alami, dan ternyata itu merupakan respon alami tubuh seperti yang sudah aku jelaskan. Sehingga aku sedikit lebih tenang dan yakin bahwa aku tidak ketempelan. Karena dulu kan aku baca juga, orang-orang ketempelan dan sebagainya, jadi pundak berat dan sebagainya. Tapi kalau aku boleh, aku sih mau aja ketempelan sama mereka. Nanti aku mau sharing sama mereka, kalau bisa tunjukkan diri kalian. Aku bukan menantang, aku ingin melihat kalian, aku ingin mendengarkan kalian. Kalau bisa kita berteman, nanti aku bantu gimana caranya biar bisa lahir kembali. Aku sedang mencari itu, semoga Tuhan merestui. Orang yang belum mengalami sendiri mungkin akan sulit memahami hal tersebut. Aku coba berpikir positif, mungkin aku mengalami semuanya itu agar aku tahu bagaimana kondisi demikian. Sehingga nantinya aku dapat lebih memahami kondisi yang dialami oleh seseorang yang peka. Seperti diriku ya, kok seret ya. Ini karena terlalu banyak ini. Pantas ya aku nulisnya itu dari jam 11-an sampai jam 9. Gak terasa. Ini panjang ternyata, aku kira dikit ini. Setelah itu, malamnya sekitar jam 11-an aku mencoba tidur, namun anehnya aku sulit untuk memejamkan mata. Ini sering terjadi ya, jadi aku sering begadang sih. Hati ini tak tenang, seolah-olah ada yang belum aku lakukan. Aku pun mencoba untuk meditasi ringan dan dengan terlentang dan memfokuskan pandangan ke daerah tengah alis. Ini namanya meditasi, fokus, dan mencari kontemplasi diri, melakukan kontemplasi. Aku dapatkan pesan bahwa aku perlu mengetahui makna dari angka-angka yang sebelumnya aku lihat. Akhirnya aku menonton video di YouTube dan dapat lebih mengetahui arti dari angka-angka yang aku lihat. By the way, pesan di sini bukan langsung ya dikasih tahu, tapi kita harus menerka sih. Oh, mungkin begini gitu. Ya aku lakukan saja dulu. Nanti kalau salah atau keliru pasti akan ada lagi clue-nya gitu. Sampai kita melakukan hal yang benar, clue itu akan hilang. Seingatku, angka yang pernah aku lihat ada 00, 12, 02 20, 01 01, 19 19, 21 21, 00 33, 23 32, 11 11, 7 7 7. Terakhir kemarin aku melihat angka 23 333, fokus ke 333. Kalau untuk sekarang aku sudah melihat semua angka kembar sih, karena kan sangat lama itu sudah, apalagi kalau udah ingat dari kecil. Mungkin masih ada angka lainnya yang sempat aku lihat namun sudah lupa. Hal ini sudah aku post juga di akun Twitterku, yaitu dennyyoga21. By the way, Twitterku udah aku hapus postnya semua ya, karena aku takut. Soalnya kalau yang di Twitter ini agak bahaya, so. Aku juga nggak terlalu suka main Twitter, yang mana menurutku di sana terlalu banyak orang awam, nanti takutnya malah aku diserang lain sebagainya, dibilang penistaan lain sebagainya, dibilang orang aneh, gila, dibilang orang musyrik, dibilang orang yang makar atau gimana, nanti kan takutnya. Jadi aku mencari aman dan Twitterku aku ganti fotonya, tapi tetap dengan nama @dennyyoga21. Lalu setelah aku ketahui maksudnya, baru aku pahami bahwa memang sudah saatnya diriku ingat kembali akan tujuanku lahir ke dunia ini. Sehingga aku diberikan dorongan untuk fokus ke petunjuk-petunjuk selanjutnya melalui melihat berbagai keadaan sekitar yang biasanya memberikan pertanda dengan sangat luar biasa. Memang terkesan tidak masuk akal, namun jika sudah dirasakan sendiri, mau tidak mau agak percaya.
Aku masih berusaha mencari tahu kejelasannya dan berusaha berpikir logis karena aku seorang anak teknik engineer yang juga spiritual. Jiwaku sendiri ternyata divine spirit 80%. Hal itu diungkapkan oleh temanku yang bisa melihat jiwa dan semua dan sudah bertemu dengan spirit guide-nya. Ini dikatakan oleh Kak Santi Melody ya, divine spirit 80%. Dikonfirmasi juga oleh Kak Ayu, Kalana Bumi yang tarot, Kak Santi juga tarot, ada juga Bliguane juga mengonfirmasi demikian. Bliguane dia lebih ke Ayurveda ya, kayak ada akunnya Ayu Siri Dara Bali. Aku waktu itu jadi orang pertama sih yang ikut kelas-kelas beliau dan sebagainya karena waktu itu masih merintis. Sepertinya alam semesta ingin kita belajar bersama, merintis bersama seperti itu. Kami sama-sama orang sederhana kok, jadi santai aja. Oke, dari mana tadi ya? Defense Spirit. Hal itu diungkapkan oleh temanku yang bisa melihat jiwa dan sudah bertemu dengan spirit guide-nya. Ya sekarang sedang di luar negeri, di Taiwan ya kalau yang Kak Santi, bekerja dan juga membuka jasa sebagai seorang tarot reader. Kerjanya juga yang pekerja sosial gitu kayak yang di Taiwan pokoknya. Aku juga sering dinasihati dan diberikan arahan serta pengalaman spiritual langsung oleh teman yang sudah pernah mencapai moksha secara tiba-tiba. Yang ini yang beli buanu ya, dia seperti itu karena memang sudah takdir ya. Dan jangan kira itu gampang teman-teman, itu menderita loh. Jika boleh memilih mungkin dia ingin hidup normal. Semua orang seperti kami yang memiliki cobaan hidup lebih seperti ini, jika boleh memilih kami ingin hidup normal, pemikiran normal, bercanda normal. Namun tidak mungkin juga sih demikian, karena jika kita normal, hidup lempeng-lempeng aja, bahagia-bahagia terus, ya jadinya keinginan belajar kurang, pembelajaran kurang, daya tahan, tekanan juga kurang. Jadi orang-orang seperti ini memang harus dibentuk gitu. Dan yang tidak dibentuk bukan berarti mereka jelek, malah mereka lah orang-orang yang mungkin dulu pernah kita bantu atau kita dibantu oleh mereka, sekarang kita yang membantu mereka seperti itu. Nanti kalau kita merosot, nah dalam artian gini, aku belajar begini teman-teman, katanya ketika kita meninggal, pemikiran terakhir kita kualitasnya itu yang diambil. Jadi ketika terakhir kita bunuh diri kan itu takut lain sebagainya, jadinya kita ke alam sana yang jelek gitu, yang kurang. Nah kalau pemikiran terakhir kita sangat baik, itu bahagia, ya kita akan menuju ke surga. Jadi surga, neraka, tempat tersesat lain sebagainya itu kita bisa memilih di akhir kita mau mati gitu. Jadi jika mau masuk surga lain sebagainya bisa gampang gitu. Tidak harus sampai kita menyembah lain sebagainya, sampai fanatik lain sebagainya, malah itu namanya ekstremis. Jadilah seimbang kawan-kawan. Apapun yang tidak seimbang pasti akan diseimbangkan oleh alam ibu pertiwi dunia ini, sang yang siwu. Dalam artian di sini tidak agama ya, ini adalah universal gitu. Jadi semua agama benar, semua punya kebenaran masing-masing, dan jadinya kita tidak boleh mencerca dengan hal-hal yang tidak patut. Agama itu adalah tuntunan. Jadi mau pilih yang mana, kayak mau milih univ lah, kayak udah mahasiswa mau kemana gitu. Lanjutnya kalau S1, S2 mau kemana, S3 mau kemana. Kalau itu kamu kekang, misal orang mau jadi dokter malah kamu suruh jadi perawat, atau bahkan yang berbeda banget jadi anak teknik lah gitu, kan sangat beda. Apalagi jadi anak seni gitu. Nah begitulah kalau pemahamanku ya. Jadi kalau bisa belajarlah membuat pikiran ini tenang gitu, sehingga nanti di akhir hayat kita dapat ingat, oh aku sudah mau meninggal, mungkin kan pasti ada tanda-tandanya, aku ingin kemana gitu. Tulisanku tadi sampai mana ya, oleh teman sudah pernah menjadi salah karena diri sendiri orang aku temui. Nah spiritual langsung oleh teman, intinya aku menjadi sekarang ini bukan karena diri sendiri saja, ada banyak hal. Orang-orang yang aku temui yang pada intinya merupakan skenario yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Mengapa bisa termotivasi untuk membuat tulisan dan blog ini?
Jadi, aku menjadi semakin dewasa dan dapat mengetahui beberapa jawaban mengenai pertanyaanku akan tujuanku lahir di dunia ini. Mulai paham bahwa energi murni tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, sehingga jiwaku selamanya akan tetap ada. Hanya saja berubah bentuk setiap kali kelahiran berbeda, ataupun ketika sudah lulus maka akan kembali berada di dunia rohani. Lalu bisa saja turun kembali jika memang ingin melakukan tugas tertentu, sehingga apapun yang terjadi aku akan tetap menikmatinya dengan lapang dada. Bagi orang yang masih berpikiran duniawi semata, mungkin menganggap hidup ini hanya sekali. Hidup ini hanya sekali, itu tidak apa-apa kawan-kawan. Semua orang punya perbedaan pemikiran. Namun semua adalah benar. Apapun yang ada di sini adalah satu dan semuanya benar. Hanya masalah persepsi dan waktu serta kecocokan saja yang membedakannya. Perlu pemikiran terbuka dan rasa menerima yang dalam agar dapat merasakan hal-hal yang halus itu. Contoh nyata adalah bagaimana bisa melihat perasaan, pikiran, udara, rasa panas, rasa dingin dan lain sebagainya. Semua hanya bisa dirasakan, kan? Namun ketika sudah pada tahap yang lebih tinggi, maka nothing is impossible and everything is possible. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin, dan semuanya pasti mungkin jika mau berusaha dan mencari tahu cara untuk mewujudkannya. Semoga bermanfaat. Hore, sudah mau selesai nih bagian 1. Aku sangat bersemangat menuliskan hal ini karena merupakan dorongan dari dalam diri ini. Hal ini akan menjadi dasar untuk hal-hal selanjutnya. Dan benar, kan akhirnya aku sekarang coba untuk voice reading gitu. Jadi bisa aku share nanti mungkin di YouTube, di Facebook, Instagram, lain sebagainya. Bagi yang tertarik dengan sendirinya akan menonton. Bagi yang belum siap atau belum waktunya, ya walaupun disuruh beberapa kali mereka tidak akan. Dan jadi nanti ya. Nah, jadi yang intinya kita tidak boleh memaksakan sesuatu, semuanya akan terjadi seperti ada istilah kan, kun fayakun. Semua apapun, maaf jika salah, apapun yang harusnya terjadi ya bisa terjadi gitu dengan kuasanya. Tuhan itu hanya satu kok. Namun tentu masih banyak hal yang akan aku terima melalui ilmu pengetahuan universal atau Weda. Nah, Weda ini kan namanya kitab suci agama Hindu. Dalam artian di sini bukan Weda itu, tapi Weda yang dalam arti sebenarnya adalah ilmu pengetahuan universal. Universal artinya menyeluruh. Jadi ilmu pengetahuan sendiri itu adalah Weda. Sangyang Saraswati adalah Weda. Sangyang Saraswati adalah Tuhan. Tuhan adalah Sangyang Saraswati. Siwa, Yesus, Nabi Muhammad, lain sebagainya, Konghucu, Buddha, agama kepercayaan Kristen, Katolik, lain sebagainya, semuanya. Bahkan ada yang sekte-sekte, semuanya adalah Tuhan itu sendiri dalam berbagai perwujudan. Bagaikan diri kita yang melakukan role play dalam dunia nyata, kan kita ada namanya sekarang kan lagi ngetren juga permainan role play atau menjadi orang lain, berusaha membuat fake account lain sebagainya. Kan kita juga sendiri seperti meniru Tuhan gitu. Karena ya kita adalah Tuhan itu sendiri juga. Dalam diri kalian adalah Tuhan. Jadi jika kalian membuat jahat pada orang lain, ya kalian menjahati diri kalian sendiri. Kalian sebenarnya hanya tertawa dalam diri kalian yang lebih tinggi. Wah, aku menyakiti diriku. Aku ini sedang bermain. Bumi adalah tempat bermain menurutku. Dulu aku bingung waktu masih kecil. Kok gini ya bumi ya? Ternyata ya aku yang belum paham bahwa ini tempat bermain gitu. Ngapain aku harus terlalu serius? Aku malah membawa pemahamanku mungkin di kehidupan sebelumnya, yang mungkin dulu bumi belum cocok untuk tempat bermain, mungkin masih tempat belajar. Kalau sekarang sih bumi menurutku tempat bermain ya. Kalau bumi tempat belajar, mungkin kayak dulu banyak yang jadi resi, bertapa, jauh mencari ilmu. Kalau sekarang kan banyak main sosmed, kita pacaran, kita bekerja dengan passion sendiri, membuat bisnis, kaya, mau ke bulan, mau ke itu tempat bermain menurutku. Jadi biarkan, jangan ganggu. Nah, kalau sudah ada yang kayak ekstrim gitu, membuat bom lain sebagainya, menindas lain sebagainya. Nah, yang itu kita tidak perlu pikirkan teman-teman. Aku sudah dapat validasi dari yang lebih tinggi tingkatannya dalam hal ini, mungkin adalah perantara Tuhan itu sendiri. Beliau ini yang misal sudah menjadi energi ya, dia kembali menjadi angin gitu, sudah memvalidasi bahwa tidak perlu merisaukan hal-hal seperti itu. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi diri sendiri, jaga, hargai perasaan orang lain, hak orang lain. Manusia itu memiliki free will atau kebebasan.
Jadi ketika seperti itu yang memang terlalu ekstrim dan merugikan sekali bagi umat manusia dan banyak, mereka akan dapat ganjarannya sendiri. Dosa lain sebagainya, karma, perbuatan itu, dosa adalah sesuatu yang sebenarnya kita tahu namun kita lakukan. Jadinya kita akan dapat konsekuensi. Jadi tidak apa berbuat dosa jika memang sudah siap untuk menerima konsekuensinya. Oke, jadi yang lebih tinggi yang akan mengurus ya. Kita cukup berdoa saja dan pasrahkan. Tapi menurutku dengan kekuatan banyak orang-orang yang ingin mengacaukan dunia akan berpikir beribuan kali sih. Jika tidak demikian mungkin dari dulu sudah dibom, kita sudah dinuklir semuanya. Mungkin memang harus ada terjadi keseimbangan, karena kan mungkin mereka ada yang berbuat jahat sebelumnya, lahir sekarang. Nah, sekarang dia kelihatan baik padahal dulunya jahat. Nah, sekarang yang orang baik malah terlihat jahat, dia ngebom dan sebagainya, mungkin karena saling balas dendam. Padahal bisa diselesaikan dengan meminta maaf, berterima kasih, saling memahami, mencari kembali masa lalu kita, mengetahui, bukan untuk mengagung-agungkan masa lalu ya, tapi kita belajar dari masa lalu itu. Nah, ketika kita sudah belajar dari masa lalu itu, kita dapat menjadi lebih baik. Aku percaya dengan prinsip Jepang Kaizen, perubahan lebih baik dari kondisi sekarang, terus menerus, continue, dengan cara melihat apa sih yang kurang. Kalau ada istilahnya itu kan kita learn from the experience about history about ourselves. Nah, lanjut ya. Perantara orang lain dan belajar dari pengalamanku sendiri. Aku selalu berpikir bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Betul. Dengan berbagai kondisi yang sudah berlalu demikian, aku menjadi berani untuk mengekspresikan diri secara bertanggung jawab dan tanpa tekanan. Di lain sisi, ada beberapa teman yang mengontak diriku dan mengatakan bahwa mereka sangat ingin membaca tulisan-tulisanku. Aku sangat menghargai keinginan mereka tersebut dan berusaha mewujudkan impian mereka itu. By the way, orang-orang yang mengontakku ingin tulisanku ini ya karena mereka pernah membaca mungkin aku nulis di story dan sebagainya ya. Aku memberikan saran, mungkin dulu memang mungkin ditolak dan sebagainya, tapi ternyata itu akhirnya benar gitu setelah dipraktikkan dan sebagainya. Ya semoga memang dapat membantu ya bagi mereka. Nah, lalu aku lanjut ya, mereka adalah penambah energi buatku. Tentu saja ya kan, karena coba bayangkan kamu dihargai, pasti kamu merasa senang seperti itu. Walaupun tidak dengan uang ya, aku cukup diberikan terima kasih dan diberikan kayak testimoni saja sudah sangat lebih dari cukup. Itu adalah kekayaan utama bagiku daripada uang, yaitu orang-orang yang peduli dengan diriku. Sehingga setelah berkontemplasi atau merenungkan diri dan memastikan diri, aku beranikan diri untuk membuat tulisan di blog lagi. By the way, sekarang aku belum bisa ya karena laptopku rusak. Terakhir aku juga skripsian minjam laptop dari keluarga. Ada kan aku punya sepupu itu punya sepupuku kan punya istri. Nah, istrinya itu punya adik. Nah, aku minjam laptopnya itu, serta kembali menghidupkan akun-akun yang dahulu terpendam, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya demi kebahagiaan orang lain. Aku sangat berusaha agar semua hal yang aku publikasikan dan berikan ke orang lain adalah hal bermanfaat, tanpa ada unsur menjelekkan atau menghina orang lain, golongan, ataupun institusi tertentu. Semua adalah hasil pemikiranku sendiri, berdasar apa yang aku pahami dan aku alami, serta biasanya diri ini yang mengoreksi sendiri, layaknya autocorrect dalam Word ya. Ketika selesai menulis, aku akan membacanya lagi, dan ketika proses itu biasanya akan terjadi ketidaksesuaian antara pemikiran dengan hati, sehingga aku akan memperbaiki, menambahkan ataupun mengurangi kata-katanya agar akhirnya ketika aku sudah baca sudah mau sinkron antara hati dan pemikiran, artinya sudah mendekati pas. Walaupun pasti ada typo lain sebagainya, itu karena kan mataku juga minus lain sebagainya. Aku juga sering nonton anime dan main game, jadi aku nyesal itu sih. Boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti akan mendapatkan. Nah, inilah dosa. Aku berdosa karena menonton terlalu banyak, mendengarkan terlalu banyak, bisa jadi budak lain sebagainya nanti. Jadi harus hati-hati ya. Pun misalnya ada kurang, saya tetap terbuka pada kritik dan saran yang membangun. Tolong komen ya, dan memotivasi saya secara positif melalui kepedulian pembaca. Saya mengakui bahwa saya pun merupakan manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jika ada salah kata dan penulisan ataupun kata yang bahasa yang kurang, apalagi sampai menyinggung, saya mohon maaf secara tulus. Semoga bermanfaat ya. Silakan komen ya, nanti ya saya balas. Nah, doakan juga, saya sedang mencari kerja. Saya sih udah bikin bisnis ya dari kecil. Banyak bisnis saya sampai sekarang, saya tetap buka bisnisnya itu, bisnis pribadi, dan juga sering menjadi guru ngajar secara private gitu. Kadang ngasih gratis dan sebagainya, tapi diminta untuk sekarang dari alam semesta jangan diberikan gratis karena kamu juga perlu makan dan sebagainya kan.
Jadi saya harus minimal ya saya bilang seikhlasnya saja, Rp1.000, Rp500, bahkan Rp100, yang penting seikhlasnya. Saya juga sedang mencari kerja tetap dengan melamar dan sudah membuat CV lain sebagainya. Saya juga sudah mentraining diri agar lebih legowo mengalami kehidupan ini, dan juga saya berterima kasih banyak pada orang-orang yang telah membantu saya sampai saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, namun satu yang khusus saya ucapkan sangat berterima kasih kepada Bu Ani, karena beliau adalah dosen yang berbeda prodi dari saya namun sangat membantu saya. Bahkan saya sebenarnya tidak ingin lanjut kuliah, ingin waktu skripsian itu saya sudah mengurung diri karena merasa tidak puas dengan hasil penelitian saya. Akhirnya saya ingin tidak lulus saja. Waktu mendekati hari ujian saya mengurung diri, tidak keluar kamar dan sebagainya. Akhirnya saya ditelepon dan diminta untuk ke rumah beliau dan saya ujian di rumah beliau. Akhirnya walaupun online waktu itu, akhirnya saya lulus dan juga bisa menyelesaikan. Saya kira saya tidak bisa menyelesaikannya, ternyata waktu ujiannya seperti ada yang membantu dalam diri saya lancar menjawab semua yang saya kerjakan. Saya ingat karena saya kerjakan sendiri, namun tetap dalam hati sampai saat ini saya merasa kurang dalam hal penelitian tersebut, tetap karena ternyata memang benar kurang dalam hal penggunaan itu. Jadi kan saya bikin tentang pengomposan menggunakan mikroorganisme lokal gitu. Dari hasilnya kurang sih, itu bakterinya kurang untuk membuat pengomposan terjadi karena yang digunakan itu limbah jagung, ligninnya itu tinggi ataupun apa itu namanya ya, saya agak dikit lupa. Yang penting intinya dia keras gitu kan, karena keras jadi apalagi saya pakai semuanya batang. Kalau daunnya cepat, kalau batangnya ini ligninnya tinggi, mungkin lignin namanya ya, mungkin zat yang kerasnya itu lama, jadinya perlu banyak bakteri yang sesuai juga. Kalau mau beli sih ada itu bakterinya, tapi kan mahal. Jadinya saya bikin bagaimana caranya petani beli mahal-mahal, ya bikin yang dari limbah kita sendiri. Saya pakai nasi basi, kan banyak tuh yang buang-buang nasi. Nah saya bikin juga dari bonggol pisang, bongkol biu nike yang di Bali. Nah bongkol biu nike bisa dipakai karena ada bakterinya, kan dia di dalam tanah soalnya. Jadi ya semua yang di dalam tanah sebenarnya bisa dipakai, tapi karena pas saja ada yang meneliti tentang bonggol pisang, jadi saya kan tidak perlu ke lab lagi meneliti bakteri apa yang ada dan sebagainya. Nasi basi juga sudah ada yang meneliti, jadi saya tinggal memakai saja gitu. Karena tujuan penelitian saya kan tentang jagungnya ini gimana biar jadi kompos gitu. Nah lagi satu bonggol pisang, nasi basi, nah sama daun gamal. Daun gamal ini karena di Bali banyak ya, saya coba juga dan sudah ada yang meneliti kandungan bakterinya. Rata-rata semuanya sama sih kandungannya, bakteri hampir sama. Mungkin di nasi basi yang lebih banyak karena kan dia memang basi karena bakteri, karena jamur di luar itu, jadi dia bakterinya banyak. Saat duganya gitu. Nah setelah itu akhirnya selesai saya kuliahnya itu. Nah baru beberapa minggu lalu bapak saya bilang malah yang mengobati rasa kekecewaan saya sedikit gitu kan, gede itu mall yang kamu bikin, mikroorganisme lokal yang kamu bikin dengan fermentasi, ternyata setelah bapak aplikasikan cocok dengan padi gitu. Mari kita teliti lagi ya, ternyata lebih cocok itu daripada digunakan untuk pengomposan. Ya memang cocok sih karena kan dia sebagai pupuk juga, segala sesuatu yang difermentasi pasti baik hasilnya kan untuk menjuburkan itu. Nah untuk pupuknya sendiri yang bongol yang jagung itu memang sudah jadi dan hasilnya memang cukup bagus. Namun jika bisa bakterinya diperbanyak, metodenya lebih baik dan hasilnya bisa meningkat, jadinya bisa membuat pupuk yang lebih bagus. Itu perlu diteliti lebih lanjut. Nah buat adik-adik tingkat di FTP silakan itu buat dijadikan penelitian lebih lanjut. Skripsi saya juga sudah ada di Pak Surya, di Bu Yuli, dan itu kan pembimbing satu saya Pak Surya Wirawan, ada juga Bu Yulianti, dan penguji saya ada Bu Sumiati dan juga Pak Budi Sanjaya. Terima kasih lagi kepada Bu Ani, Pak Gede Mastike, teman-teman juga di forum, teman-teman di relawan, teman-teman di semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Oke ya, saya lanjut ya. Ingin mengetahui kisahku selanjutnya, stay tune ya. Nanti secara bertahap akan ada update-update terbaru lainnya. Stay tune ya, nanti secara bertahap akan ada update-update terbaru lainnya. Apabila hati ini tergerak untuk menyampaikan sesuatu dan memang diberikan petunjuk yang jelas, maka aku akan menulis lagi di sini.
Sekali lagi, jika memang aku rasa ada yang keliru, akan aku perbaiki. Bagi yang suka dengan tulisanku, terima kasih ya. Bagi yang ingin tulisanku ini ada, selamat membaca. Dan bagi yang tidak suka, aku mohon maaf, mungkin belum saatnya kalian mengetahui ini, dan atau memang pesan atau isi dari tulisan ini bukan untuk kalian. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Bagikan jika dirasa bermanfaat bagi orang lain, dan cukup ketahui saja jika memang dirasa belum atau tidak perlu dibagikan. Tetaplah ingat bahwa kalian semua berharga, semuanya penting, karena kita berasal dari satu, dan itu tidak akan dapat lengkap jika ada yang hilang atau kurang. Konsep energi bahwa jumlahnya kan tetap ya. Dari saya yang menyukai sains serta spiritual. Sebagai seorang yang mempelajari pertanian, saya memegang prinsip padi, yaitu semakin berisi maka semakin merunduk. Merunduk untuk meroket. Semoga semua makhluk dapat berbahagia. Catatan kaki penulis. Di tulisan ini tidak ada salah benar dalam isinya, karena merupakan pemahaman dan pengalaman pribadi. Semua kembali ke diri masing-masing. Aku hanya ingin menyalurkan aspirasiku, berekspresi, dan sekaligus berbagi demi kebaikan bersama, serta mendapatkan bonus berupa kebahagiaan bagi diriku sendiri ketika melakukan hal yang memang aku nyaman dan harus lakukan. Hehe. Semoga bermanfaat. Beberapa akun media sosial Yoga JS. Facebook Denny Yoga. By the way, sekarang karena Facebook harus lengkap namanya, jadi aku pakai Facebooknya tuh Denny Yoga Lebu, Instagramnya @dennyyoga21, Twitter @dennyyoga21, YouTube Denny Yoga 21. Info tambahan, rencana kedepannya aku mau mengembangkan akun IG lagi satu, yaitu The Yoga Aspek, untuk musik, seni, dan hal hiburan lainnya, agar lebih khusus ke content creator, lalu lebih aktif di media sosial lainnya juga, sambil tetap berusaha mengumpulkan uang untuk bekal diriku lanjut ke S2. Nah, kalau sekarang aku belum ada kepikiran ya, karena masih belum kerja tetap. Mungkin mengambil bagian psikoterapi atau psikiater yang berhubungan dengan jiwa atau spiritual. Ya, nanti Tuhan pasti memberikan petunjuk lagi. Jika memang bukan milikku, dari awal pasti memang bukan milikku. Yang memang milikku, dengan mudahnya pasti aku dapatkan. Tinggal sabar saja. Yang penting berusaha dan tetap yakin dengan Tuhan, alam semesta, berdoa, dan aku hanya perlu melakukan yang saat ini terlebih dahulu dengan maksimal. Sesuatu yang baik adalah saat ini, paling dekat dengan kita, saat ini. Ingat itu, aku hanya perlu melakukan yang saat ini terlebih dahulu dengan maksimal, dan tetap bahagia mengikuti kata hatiku. Terima kasih, namaste. Aku menghormati ilahi yang ada di dalam hati nuranimu. Jika ada pertanyaan lain sebagainya, bisa chat aku ya, aku kan sudah banyak itu. Nanti kalau aku sempat aku balas. Jika memang belum aku balas, berarti aku lagi sibuk. Bye bye. Aku tutup dengan doa. Om Dewa Suksemo Parama Cintia Sama Sampurna Ya Namasoho. Om Sidirastu Tadastu Namasoho. Om Santih Santih Santih. Goodbye.